Hai, kembali lagi dengan saya Ayum Perdana. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai workgroup dan homegroup. Nah, ngomong-ngomong soal workgroup, jaringan workgroup merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa unit komputer yang dihubungkan dengan menggunakan network interface atau yang biasa disebut dengan local area network. Untuk semua unit komputer yang dihubung dalam network ini dapat mengakses data dari unit komputer lainnya dan juga dapat melakukan print dokumen pada printer yang terhubung dengan unit komputer lainnya. Nah, berikut ini merupakan contoh model jaringan workgroup secara peer-to-peer. Adapun peran server pada sebuah workgroup yang didesain dengan tipe jaringan peer-to-peer ini, yakni hanya berfungsi sebagai workstation. Bila salah satu workstation tersebut dihubungkan dengan sebuah modem, kemudian dari modem tersebut dihubungkan ke ISP, maka jaringan tersebut dapat terhubung ke internet. Nah, sedangkan home group adalah grup PC pada jaringan rumah atau lokal yang dapat berbagi file dan printer. Home group ini sebenarnya adalah bagian dari workgroup. Dengan home group ini, komputer akan lebih mudah dalam berbagi pakai seperti share gambar, musik, video, dan printer dengan komputer lain yang ada di home group. Home group ini dapat dilindungi dengan kata sandi yang bisa diubah kapan saja, dan nantinya orang lain tidak bisa mengubah file yang kita bagikan kecuali mereka diberi izin untuk melakukannya. Kita juga bisa mencegah file tersebut atau folder tertentu tidak dibagikan. Nah, berikut beberapa keuntungan dalam menggunakan jaringan workgroup. Yang pertama yakni pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua unit komputer. Ini printer sharing. Yang ketiga, akses data dari atau ke unit komputer lain dapat dibatasi dengan tingkat sekuritas pada password yang diberikan. Kemudian jika pada kantor, komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan email atau chat. Dan bila salah satu unit komputer terhubung dengan modem, maka semua atau sebagian unit komputer pada jaringan ini dapat mengakses ke jaringan internet atau mengirimkan fax melalui satu modem. Nah, berikut langkah-langkah setting workgroup. Pada Windows 7, langkah-langkahnya yang pertama yakni klik kanan pada icon network pada text bar, lalu klik open network and sharing center, kemudian pilih change adapter setting, lalu klik kanan pada local area connection, kemudian pilih properties, kemudian klik dua kali pada internet protocol versi 4, berikutnya masukkan IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai yang sudah ditentukan. Kemudian masukkan juga preference DNS server dan alternatif DNS server yang sudah ditentukan. Selanjutnya klik start menu, kemudian klik kanan pada my komputer, lalu pilih properties, klik change setting untuk masuk ke sistem properties my komputer, lalu klik change untuk merubah nama komputer dan workgroupnya. Kemudian ubah nama workgroupnya sesuai keinginan, misal di sini force. Dan jika komputer ingin saling terkoneksi, maka komputer yang lain pun harus mengubah nama workgroupnya sama dengan nama servernya. Lalu akan muncul kotak dialog validasi. Nah, begitupun juga pada Windows 8 caranya tidak jauh berbeda, yakni pergi ke komputer, klik kanan, lalu pilih properties, klik change text setting untuk masuk ke sistem properties my komputer, lalu klik change untuk merubah nama komputer dan workgroupnya. Lalu akan muncul kotak validasi. Nah, untuk langkah-langkah setting home group berikut ini. Untuk Windows 7, yang pertama buka home group dengan mengklik tombol mulai, klik panel kontrol, ketikkan home group dalam kotak pencarian, lalu klik home group. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya pada halaman berbagi dan komputer rumah lainnya yang menjalankan Windows 7, klik buat grup rumah lalu ikuti instruksinya. Sedangkan pada Windows 8, buka home group dengan menggeser tepi kanan layar, ketuk pengaturan atau jika menggunakan mouse arahkan ke sudut kanan bawah layar, gerakan kursor mouse ke atas, lalu klik pengaturan, klik ubah pengaturan PC, ketuk atau klik jaringan, lalu klik home group, lalu klik buat atau create, kemudian pilih pustaka dan perangkat yang ingin dibagikan dengan home group. Nah, berikut catatan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika home group sudah ada di jaringan kita akan diminta untuk bergabung dalam grup tersebut dan bukannya membuat grup baru. Jadi jika sudah terdapat home group, kita tidak bisa membuat home group kembali, melainkan hanya dapat bergabung ke dalam home group tersebut.
Yang kedua, jika PC kita milik domain, kita bisa bergabung dalam home group, tetapi kita tidak bisa membuatnya. Kita hanya bisa mengakses file dan sumber daya pada PC home group lainnya, tapi kita tidak bisa berbagi file dan sumber daya kita sendiri dengan home group. Nah, berikut ini perbedaan antara workgroup dan home group. Jika workgroup dalam sebuah workgroup, komputer akan bersifat sebagai peer, tidak ada komputer yang mengontrol komputer lainnya. Sedangkan home group adalah bagian dari workgroup. Dengan home group, komputer yang akan mudah dalam berbagi pakai. Jika workgroup ini tidak dilindungi oleh password, sedangkan home group dilindungi oleh password, di mana sebuah komputer yang ingin dimasukkan ke home group diharuskan memasukkan password. Hal ini dilakukan sekali saja. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian implementasi. Nah, jadi untuk implementasi workgroup sendiri, kita pergi ke libraries. Ini jika pada Windows 8, karena di sini saya menggunakan Windows 8, maka berikut ini implementasinya. Untuk setting workgroup, di sini kita masuk ke libraries, kemudian kita pilih komputer, klik kanan, properties. Nah, kemudian di sini kita pilih change setting, lalu ini pilih change. Lalu di sini kita bisa mengganti nama workgroupnya, lalu klik OK. Nah, kemudian untuk cara setting home group pada Windows 8, pertama-tama kita masuk dulu ke control panel, kemudian kita pilih choose home group and sharing option. Nah, lalu di sini kita bisa klik create a home group, klik next. Kemudian di sini kita bisa pilih daftar pustaka mana yang ingin kita sharing. Nah, di sini saya ingin men-sharing pustaka pictures, videos, musik, dan filter. Ini kita klik next. Di sini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah selesai maka akan tampil password untuk mengakses home group ini. Kemudian klik finish. Nah, jika kita lupa password yang tadi muncul, kita bisa klik view on print the home group password. Nah, maka akan tampil password yang digunakan untuk mengakses home group. Nah, kita juga bisa mengubah password tersebut dengan klik change the password ini. Kemudian change the password, kemudian kita bisa rubah password yang kita inginkan. Kemudian klik next. Di sini kita juga bisa memberi akses izin untuk komputer tertentu, caranya klik di sini, allow all device di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa memberi izin dan akses kepada komputer tertentu atau device tertentu. Nah, jadi seperti itu untuk cara membuat workgroup dan home group. Nah, kemudian untuk cara bergabung ke dalam home group pada Windows 8, caranya kita pergi ke setting, kemudian klik change ke setting. Nah, lalu di sini kita pilih home group, Nah, kemudian di sini kita masukkan password yang telah kita buat home groupnya. Nah, perlu diperhatikan jika di dalam sebuah jaringan tersebut belum ada home group yang dibuat, maka di sini tampilannya tidak akan muncul untuk join, melainkan akan muncul tampilan untuk membuat home group. Jadi untuk join ke dalam home group, pastikan terlebih dahulu di dalam network tersebut telah dibuat home group sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan saja passwordnya. Tampilan jika sudah berhasil masuk, kita bisa mengeceknya. Kita klik libraries. Nah, kemudian di sini klik home group.
Nah, di sini akan muncul nama PC yang membuat grup. Klik. Nah, di sini sudah terlihat folder yang dibagikan tadi. Nah, berikut tadi cara implementasi membuat dan bergabung ke dalam grup dan workgroup. Sekian penjelasan dari saya kali ini. Terima kasih.